Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada dua hal yang mungkin berita gembira buat teman-teman Boboto semua. Yang pertama, kita akan update mengenai untuk kerjasama pengelolaan GBLA, dan yang kedua ini mengenai rumors pemain yang diincar Persib, teman-teman. Baik, kita langsung bahas yang pertama dulu saja mungkin ya, mengenai pengelolaan GBLA. Nah, ini kabar baiknya, katanya kalau tidak Jumat besok lusa, kemungkinan Jumat minggu depan atau setelah Idul Adha. Nah, ini nanti juga akan diundang beberapa media katanya, dan memang menurut Pak Bos ini agak sedikit belak-belakan tumben nih Pak Bos, banyak informasinya gitu ya. Ketika ditanya, nanti kemungkinan ya GBLA itu akan hampir sama dengan stadion Eropa, namun ada kearifan lokalnya lah. Di sini ada sentuhan-sentuhan lokalnya, dan memang ya bisa jadi menjurus ke salah satu stadion di Liga Inggris juga, teman-teman. Apakah Arsenal atau apakah yang lainnya, atau ya punya pendapat sendiri. Tapi ya kalau dulu saya sempat ngelihat apa ya, gambaran ya sama dengan Arsenal kalau nggak salah, tapi ya nggak tahu lah, mudah-mudahan ya mungkin hanya beberapa desainnya atau nanti di desainnya ditambahkan atau ada pengurangan, tapi ada sentuhan lokalnya lah katanya gitu ya. Dan yang kedua teman-teman, ini nanti selain membangun museum, yang pasti ini harus ada, katanya museum ini harus ada di sekitaran GBLA, juga akan dibikin untuk apa ya, kayak tour stadium atau stadium tour katanya gitu ya. Jadi ya sama kayak di Eropa, jadi untuk siapapun bisa untuk nantinya datang ke GBLA. Nah, ini juga GBLA, saya nggak tahu apakah namanya nanti akan tetap sama atau akan berubah sesuai nama untuk sponsorship atau bagaimana. Ini juga saya belum sampai dapat infonya ke situ, tapi bisa jadi kalau memang dirombak besar-besaran ya secara sepak bola modern pasti ada sponsor yang berani bayar mahal untuk sebuah nama gitu ya. Jadi ya namanya mungkin nanti yang punya paspor planet Persib mungkin yang bisa mengusulkan atau bagaimana, karena ya kita lihatlah untuk sepak bola modern ini semuanya bisa terjadi gitu ya. Dan yang selanjutnya teman-teman, selain ada museum lalu ada stadium tour, nanti juga teman-teman katanya bisa untuk beberapa tempat wisata dijadikan tempat wisata lah, baik itu mungkin ya banyak tenan-tenan nantinya atau apa merchant, tempat makanan atau tempat nongkrong lah gitu ya, kayak di stadion-stadion luar negeri. Dan juga ada di gate-nya, jadi ini untuk tiketing ya, mudah-mudahan ini memang sudah terlaksana di musim berikutnya untuk menggunakan sistem face recognition gitu, jadi tidak pakai sistem gelang lagi. Nah, ini tentu ada upgrade lah, tapi ya punten-punten kalau memang nanti harga tiketnya ada penyesuaian gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini pelayanan servisnya lebih bagus ya, tentu ada perjuangan dari kita juga lah. Jadi ya tidak apa-apa gitu ya kalau mengeluarkan sedikit lebih banyak uang daripada musim sebelumnya. Jadi ya win-win solution gitu. Jadi ada pemasukan buat klub juga, ya buat bobotoh atau supporter juga ada pelayanan secara peningkatan pelayanan gitu ya. Nah, baik, itu sekilas mengenai untuk Stadion GBLA. Mudah-mudahan secepatnya ditanda tangan teman-teman. Ini sedang ya final preparation lah istilahnya gitu. Aduh, salah. Jadi untuk finalisasinya akan segera rampung. Nah, ini untuk informasi yang kedua mengenai pemain baru dulu gitu ya, pemain baru teman-teman. Nah, ini ada pemain yang dari klub Liga 1 juga,
yang mana ini sudah mulai katanya coba dinegosiasikan, tapi saya nggak tahu apakah sejauh mana negosiasinya, tapi memang sudah ada pembicaraan ke arah situ teman-teman. Posisinya mungkin bisa gantian dengan Deddy Koesnandar nantinya, atau bisa mengcover dari Nick atau Alberto, atau ya memang nantinya bagaimana gitu ya. Jadi keputusan pelatih kalau memang jadi pemain ini ke Persib Bandung, dan inisialnya adalah AT teman-teman. AT pemainnya dari klub Liga 1 yang ada di Pulau Sulawesi. Ya teman-teman bisa lihat atau di background belakang saya lah, di sini ada gambar salah satu jersey Liga 1. Nah dari sinilah pemainnya gitu ya, inisialnya AT posisinya bisa pokoknya di belakang lah, posisi Deddy Koesnandar, posisi belakang juga bisa, pokoknya di bagian belakang gitu ya. Jadi ini lagi dipersiapkan memang untuk manajemen, ada beberapa rekomendasi pemain lokal gitu ya, terutama untuk ya beberapa yang memang harus diperkuat sektornya. Nah ini salah satunya kemungkinan solusi terbaik gitu. Apakah memang dari kemarin baru dua klub ya saya infokan, dari Persija dan dari kemarin saya lupa, Borneo, dan satu lagi di klub ini teman-teman. Apakah salah satu pemain ini memang sudah mencapai beberapa persentasenya tinggi atau bagaimana, nanti harus nunggu Bojan Hodak dulu katanya. Jadi Bojan Hodak pulang ke Bandung setelah ada jadwal resmi yang akan dirilis oleh PT LIB. Jadi ya kemungkinan juga harusnya udah keluar ya jadwal, apakah memang ada Piala Presiden atau memang tidak ada gitu, atau diganti kompetisi atau turnamen yang lain. Kita juga masih nunggu, dan juga kejelasan berapa porsi dari pemain asing katanya. Jadi Bojan Hodak yang memang menunggu itu semua, baru saya akan pulang katanya. Jadi ya mungkin di sana juga lagi nyari pemain, katanya sih nyari pemain teman-teman, sambil nanya ke teman-temannya apakah memang, atau nanti aja kita bahasnya besok lah. Besok insya Allah saya bahas gitu ya. Ada beberapa hal yang memang akan disampaikan, tapi yang jelas Bojan Hodak nunggu jadwal yang jelas dulu, liga yang jelas dulu, baru pulang. Sementara kalau untuk direktur teknik atau Dirtek, ini Bojan Hodak juga menyinggung masalah apakah Rene Albert benar menjadi Dirtek Persib, tapi untuk clue-nya adalah Persib Bandung sudah tidak ada masalah mengenai Dirtek dan lisensi pelatih fisik. Jadi semuanya sudah clear, sudah didaftarkan. Jadi ya sudah, alhamdulillah tinggal mengikuti playoff AFC Champions League gitu ya, Champions League 2 gitu. Nah ini menjadi satu hal. Namun Bojan Hodak memang menggarisbawahi sedikit lah, bahwa Dirtek ini jangan sampai menyentuh tim senior Persib Bandung. Katanya boleh untuk sebatas tim juniornya, mengusulkan ini itu ada perbaikan, tapi jangan menyentuh tim senior. Jadi tim senior ini ranahnya Bojan Hodak lah, atau ranahnya pelatih kepala. Jadi jangan dikotak-atik. Makanya kemarin mungkin Bojan belum nanda tangan tuh ada sedikit hal yang harus direvisi oleh manajemen, mungkin mengenai hal-hal itu ya. Jadi bukan masalah gaji, bukan masalah durasi, tapi masalah hal ya intern lah gitu ya. Masalah itu mungkin salah satunya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto. Salam dunia.